Ada. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penentuan kelayakan penerimaan beasiswa Basnas menggunakan metode clustering dengan algoritma K-means. Untuk anggotanya, ada saya sendiri, Anissa Zahra. Saya Detiani Darah. Saya Daerah Madania. Saya Kersamile Vega Panjaitan. Saya Salwa Nur Aminah. Saya Resya Rubiana. Saya Ayasa Rahmadaniah. Selanjutnya untuk latar belakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang kita buat. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan suatu negara. Namun, akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih belum merata. Berdasarkan data BPS tahun 2023, angka partisipasi kasar perguruan tinggi hanya mencapai 31,45%, yang berarti banyak lulusan SMA yang belum mampu melanjutkan kuliah, terutama karena faktor ekonomi dan sosial, di mana keluarga dengan keterbatasan sumber daya cenderung memiliki dukungan pendidikan yang minim. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, berbagai pihak menghadirkan program beasiswa termasuk Basnas melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana atau SKSS. Program ini bertujuan untuk membuka peluang pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu melalui bantuan biaya pendidikan dan pendampingan. Namun, proses penentuan penerima beasiswa masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada pihak yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran beasiswa Basnas. Dengan menerapkan algoritma K-means, proses pengelompokan calon penerima dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas distribusi bantuan pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana proses seleksi penerimaan beasiswa Basnas saat ini dan apa saja kendala yang menyebabkan penyaluran belum sepenuhnya tepat sasaran. Yang kedua itu ada apa saja kriteria yang berpengaruh dalam menentukan tingkat kelayakan penerima beasiswa Basnas. Ketiga, bagaimana metode clustering menggunakan algoritma K-means dapat digunakan untuk mengelompokkan calon penerima beasiswa berdasarkan kondisi ekonomi, akademik, dan sosial. Dan yang keempat, bagaimana hasil pengelompokan atau cluster dapat membantu meningkatkan objektivitas dan efisiensi sistem seleksi beasiswa Basnas. Dan terakhir, bagaimana merancang sistem berbasis website yang mampu mendukung proses pendaftaran, verifikasi, dan penentuan kelayakan beasiswa secara lebih terstruktur. Selanjutnya, batasannya yaitu penelitian hanya menggunakan dataset beasiswa Basnas dari Kaggle yang berisi 1.500 data mahasiswa. Kemudian, metode yang digunakan hanya algoritma K-means sebagai teknik clustering untuk menentukan kategori kelayakan penerima beasiswa. Penelitian ini tidak melakukan proses seleksi aktual di lapangan, melainkan hanya melakukan analisis berbasis data sekunder. Penelitian kelayakan juga hanya berdasarkan variabel numerik dan kategorik dalam dataset, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti wawancara, prestasi non-akademik, atau kondisi khusus keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. 1. Menganalisis kriteria yang digunakan dalam proses seleksi penerimaan beasiswa Basnas berdasarkan data ekonomi, akademik, dan juga kondisi keluarga. 2. Menerapkan metode clustering menggunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan calon penerimaan beasiswa berdasarkan tingkat kelayakan. Ketiga, mengevaluasi hasil pengelompokan guna mengetahui tingkat kebutuhan dan prioritas penerimaan beasiswa secara objektif. Yang keempat, menggunakan model atau sistem pendukung
keputusan yang dapat membantu Basnas dalam menentukan kelayakan penerima beasiswa secara lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Yang kelima, yaitu memberikan rekomendasi perbaikan sistem seleksi beasiswa berdasarkan hasil analisis clustering agar proses penyaluran menjadi lebih efektif dan akurat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode clustering K-means. Clustering K-means merupakan metode data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik antar data. Metode ini bekerja dengan menentukan sejumlah pusat klaster atau senteroid, lalu menghitung jarak setiap data ke pusat klaster untuk menentukan kelompok yang paling sesuai. Metode ini dipilih dalam penelitian karena sederhana, komputasi cepat, dan efektif dalam menemukan pola dari data tanpa label. Dalam penelitian ini, K-means digunakan untuk mengelompokkan calon penerima beasiswa Basnas berdasarkan variabel kondisi ekonomi, prestasi, akademik, dan karakteristik demografis, sehingga proses seleksi menjadi lebih objektif dan tepat sasaran. Selanjutnya di sini ada dataset asli. Jadi kita menggunakan 1.500 data mahasiswa, isinya itu ada informasi ekonomi dan kondisi akademik. Data mentah terdiri dari pendapatan keluarga, jumlah tanggungan, status orang tua, IPK, semester, dan usia. Nah, di sini kita akan mengubah menjadi hot encoding untuk status orang tua karena untuk mengolah data menggunakan rapid miner tidak bisa menggunakan variabel huruf, jadi kita harus merubah ke numerik biner. Selanjutnya ada perhitungan normalisasi data manual, di mana rumusnya itu X sama dengan X dikurang X min per X max dikurang X min, di mana nilai X adalah data asli, X min adalah nilai minimum dalam seluruh data, dan X max itu adalah nilai maksimum dalam seluruh data. Diketahui pendapatan minimal keluarganya itu 1,180 juta, dan nilai max-nya itu 4.680.000. Jumlah tanggungan minimalnya itu 1, jumlah tanggungan maksimalnya itu 7. IPK minimalnya itu 2,50, IPK maksimalnya itu 4. Semester minimalnya itu 1, semester maksimalnya itu 4, dan usia minimalnya itu 19, usia maksimalnya itu 22. Dan ini hitungan manualnya. Kita ambil satu contoh, yaitu Gita. Pendapatan ortunya itu 3.213.573, dinormalisasiin jadi 3.213.573 dikurang 1.180.000 per 4.680.000 dikurang 1.180.000, hasilnya 2.033.573 dibagi 3.500, hasilnya 0,58. Kemudian untuk tanggungannya, nilai X tanggungannya itu 5 orang, dinormalisasiin jadi 5 dikurang 1 per 7 kurang 1 sama dengan 4 per 6 sama dengan 0,66. Kemudian IPK-nya 3,94 dinormalisasiin jadi 3,94 dikurang 2,50 per 4 dikurang 2,50 sama dengan 1,44 per 1,50 sama dengan 0,96. Selanjutnya ada semester dinormalisasiin 4 dikurang 1 per 4 dikurang 1 sama dengan 3 per 3 sama dengan hasilnya 1. Dan yang terakhir ada usia dinormalisasiin 19 kurang 19 per 22 dikurang 19 sama dengan 0 per 3 sama dengan 0. Dan ini hasil normalisasi data menggunakan perhitungan manualnya. Selanjutnya di sini kita akan menentukan klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Jadi untuk klaster 0 itu biasanya memiliki pendapatan keluarga yang lebih rendah, tapi tanggungannya juga lebih sedikit, tapi IPK-nya tinggi. Nah, mereka juga memiliki status orang tua yang yatim, jadi nggak punya ayah. Terus di klaster 1 itu pendapatan keluarganya itu menengah ke bawah, jumlah tanggungannya itu lebih banyak, IPK mereka juga menengah. Terus untuk semesternya
dia di semester awal. Nah, untuk status orang tuanya itu yatim piatu atau duafa. Yatim piatu itu kedua orang tuanya sudah meninggal, dan orang tua yang duafa itu yang kurang mampu. Di klaster kedua, dia pendapatan keluarganya itu lebih tinggi, jumlah tanggungannya juga sedikit, IPK-nya juga tinggi, terus semesternya itu di semester yang tinggi. Untuk kondisi orang tuanya itu piatu atau ibunya sudah meninggal. Nah, di sini kita telah menentukan klasternya di sebelah sini. Selanjutnya, menentukan centroid. Jadi, kita menghitung dulu rata-rata dari pendapatannya. Ada 0,8 ditambah 0,09 ditambah 0,98 dibagi 3, hasilnya 1,65 dibagi 3, 0,55. Rata-rata jumlah tanggungan itu 0,6 ditambah 0,5 ditambah 0,5 dibagi 3, 1,6 per 3, hasilnya 0,53. Rata-rata IPK itu 0,96 ditambah 0,5 ditambah 0,11 dibagi 3, 1,57 dibagi 3, hasilnya 0,53. Rata-rata semester itu 0,5 ditambah 0,11 tambah 1 dibagi 3, 1,61 dibagi 3, hasilnya 0,54. Rata-rata usia itu 1 ditambah 0 ditambah 0 dibagi 3, hasilnya 1/3 sama dengan 0,33. Terus di sini ada Euclidean distance, yang dimana kita akan menentukan jarak. Rumusnya itu ada D sama dengan akar dari X1 kurang C1 pangkat 2 ditambah X2 kurang C2 pangkat 2 ditambah X3 kurang C3 pangkat 2 ditambah X4 kurang C4 pangkat 2 ditambah X5 kurang C5 pangkat 2. Yang dimana X itu nilai dari setiap variabel dan C itu centroid dari setiap variabelnya. Nah, di sini kita ambil contoh 3 data. Gita itu 0,58 dikurang 0,55 pangkat 2 ditambah 0,6 dikurang 0,53 pangkat 2 ditambah 0,96 dikurang 0,53 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 0,54 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 0,33 pangkat 2, hasilnya itu 0,715. Selanjutnya untuk tari, akar dari 0,09 dikurang 0,55 pangkat 2 ditambah 0,5 dikurang 0,53 pangkat 2 ditambah 0,50 dikurang 0,53 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 0,54 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 0,33 pangkat 2, maka hasilnya 0,722. Selanjutnya untuk Omar, di sini akar dari 0,98 dikurang 0,55 pangkat 2 ditambah 0,5 ditambah 0,53 pangkat 2 ditambah 0,11 dikurang 0,53 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 0,54 pangkat 2 ditambah 0, ditambah 1 dikurang 0,33 pangkat 2, maka hasilnya 0,935. Nah, untuk hasil distance-nya seperti ini. Selanjutnya, perhitungan menggunakan rapid minor. Selanjutnya itu ada hasil clustering di rapid manner yang pada gambar ini hasil pengolahan yang kami lakukan di rapid manner dengan metode clustering K-means yang dimana dalam pengolahan ini kami melakukan 3 tahap. Yang pertama itu ada akuisisi data atau data acquisition. Itu menggunakan operator red Excel
yang merupakan operator untuk membaca dan mengimpor dataset yang akan di-clustering dari file Excel. Selanjutnya itu ada set role dan set role 2 yang dimana operator ini akan mengatur fungsi dan memisahkan antara variabel input dan variabel yang tidak digunakan dalam clustering. Eh, Berikutnya ada tahap kedua yaitu data pre-processing atau pra pemrosesan data yang dimana tahap ini mempunyai operator select attribute, nominal to numeric, dan normalize. Operator select attribute ini memiliki fungsi untuk memilih atribut atau variabel yang relevan untuk proses clustering. Selanjutnya itu ada operator nominal to numeric yang dimana operator ini berfungsi untuk mengkonvert variabel eh, dengan data kategorikal menjadi data numerik. Selanjutnya itu ada operator normalize yang dimana operator ini akan menormalisasikan data agar semua variabel memiliki skala yang sama, skala yang seragam. Yang selanjutnya itu ada tahap ketiga yaitu modeling dan evaluasi. Eh, Pada tahap ini ada operator clustering yang sebagai operator utama untuk melakukan proses clustering atau pengelompokan data. Eh, Pada operator ini kita menggunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Selanjutnya itu ada operator performance yang dimana operator ini akan mengevaluasi hasil clustering yang diolah. Next. Selanjutnya itu ada cluster model yang dimana hasil gambar ini akan keluar setelah gambar operator yang dalam rapid manner itu di running. Yang hasil dari clusteringnya yang kami lakukan itu yang pertama ada cluster 0 terdiri dari 387 items, cluster 1 itu terdiri dari 739 data, cluster 2 itu terdiri dari 374 data. Dari total semua data yang diolah itu ada 1.500 data. Next. Hmm, ya. Eh, Selanjutnya itu pada gambar ini terdapat hasil visualisasi clustering yang sudah diolah, yang sudah diproses gitu. Yang dimana pada visualisasi data ini cluster 1 lebih dominan atau lebih banyak dari cluster 2 sama cluster 0. Next. Selanjutnya itu ada eh, hasil rata-rata atau centroid clustering yang dimana yang status orang tua yang yatim itu dominan ke cluster 0, eh, se- apa ya? Selanjutnya status orang tua yatim piatu sama duafa lebih dominan cluster 1. Terakhir itu status orang tua yang piatu lebih dominan klaster 2.
Se- Selanjutnya itu pendapatan keluarga yang dimana klaster 0 itu eh, rata-rata pendapatan eh, ya dalam klaster 0 itu ada 0,515, klaster 1 rata-ratanya 0,494, klaster 2 itu 0,499. Selanjutnya itu jumlah tanggungan yang dimana hasil sentroid klaster 0 itu ada 0,510, klaster 1 itu 0,509, yang klaster 2 itu ada sentroidnya 0,509. Selanjutnya itu ada IPK yang dimana nilai sentroid cluster 0 itu ada 0,489, cluster 1 itu ada 0,503, cluster 2 itu ada 0,527. Selanjutnya semester yang dimana hasil sentroidnya itu ada 0,501, klaster 1 itu 0,510, klaster 2 itu 0,474. Eh, Terakhir ada usia, nilai sentroidnya itu ada terdiri dari 0,494, klaster 1 itu 0,500, klaster 2 0,481. Selanjutnya itu performance factor yang di mana pada uh, pada bagian ini hasil evaluasi ulang dari hasil cluster yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, yang dimana has, eh, hasil evaluasi ini kami menggunakan Davis Poldit sebagai metriknya, dengan yang terdiri dari hasilnya itu minus 1000 eh minus 1,362. Nah, lanjut deh. Oke, next untuk kesimpulan. Jadi, berdasarkan yang sudah kita olah semua, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari 1.500 mahasiswa yang mendapat lolos atau dinyatakan layak untuk mendapatkan beasiswa Basnas itu di klaster 1, sebanyak 739 mahasiswa, yang dimana memiliki kriteria pendapatan keluarga yang menengah ke bawah, terus jumlah tanggungannya lebih banyak, IPK-nya juga menengah, terus juga mereka cenderung di semester awal. Nah, untuk status orang tuanya itu yatim piatu atau orang tua yang duafa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.